Shalom, shalom, aleihim, shalom, masyaka, rebe, halake, rahasta, pralidiano, shalabrade, kalarus. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi Yahweh Elohim Tuhan kita yang hidup, Yeshua HaMashiach. Perkenalkan, saya Arno Haryo Utomo dari Holy Witnesses Ministry bersama rekan saya, Pastor Evangelis Apostle Sauda Umbu Hapu, yang pada kali ini memperkenalkan diri kami sebagai pelayan-pelayan saksi-saksi kebangkitan Hamasyiah di hari-hari terakhir masa anugerah, mengundang Bapak Ibu dari Denom manapun yang memiliki hati, yang memiliki kerinduan untuk mengalami encounter langsung dengan Tuhan. Firman Tuhan sampaikan, firman Tuhan nyatakan pada kita, Elohim itu roh, maka sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Karena itu kami memberitakan kuasa, memberitakan kebenaran gospel melalui tanda dan kuasa yang menyertai dalam setiap pelayanan kami. Karena bukan puji-pujian manusia yang kami cari, Bapak Ibu, tetapi untuk kemuliaan Tuhan kita, Yeshua HaMashiach. Perlu saya sampaikan, di dalam ministry ini kami mengundang interaksi dari berbagai denom gereja maupun ministry yang memiliki kerinduan untuk berjumpa encounter langsung dengan Tuhan. Karena kami juga sudah mengalami, Bapak Ibu, sebagai kesaksian kecil, testimoni kecil dari apa yang kami alami selama proses belasan tahun dengan Tuhan. Pada saat ini kami tidak membawa gereja, kami hanya memberitakan suatu kebenaran dari firman Tuhan yang hidup. Karena firman itu roh, Bapak Ibu. Karena dia harus hidup di dalam roh bagi mereka yang hidup dengan firman. Tanpa roh, tanpa spirit realm, alam rohnya, kita tidak bisa menemukan rema, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu saya sampaikan, hari-hari terakhir ini buatan Alkitab tentang hari waktu kedatangannya di atas awan-awan sudah digenapi. Firman Tuhan sudah mengatakan banyak tanda-tanda di langit yang perlu kita banyak belajar. Deru perang sudah banyak terjadi, kesesakan di mana-mana, krisis global sudah banyak terjadi, amoral sudah banyak terjadi, dan segala sesuatu yang mencekam di dunia ini sudah sangat-sangat nyata. Perlu saya sampaikan, dunia ini tidak menjadi tempat bagi kita lagi untuk kita berbicara. Tetapi kita masih diberi waktu, extended time, Bapak Ibu. Oke, saya sampaikan extended time, waktu yang ditambahkan oleh Tuhan, tetapi tidak ada lagi waktu yang ditunda. Firman Tuhan katakan, sebab tidak ada lagi waktu yang tertunda di dalam Ibrani 12. Karena dia akan menepati waktunya sesuai dengan kalender, sesuai dengan waktunya. Bapak Ibu tahu bahwa kita ada di Kronos. Tuhan ada di Kairos. Kairos adalah waktunya. Kronos adalah waktu kita, jam dunia, Bapak Ibu. Tetapi kita perlu connect antara Kairos dengan Kronos melalui jembatan, yaitu iman. Iman yang dibangun dalam doa, di dalam Roh Kudus. Iman yang dibangun di dalam encounter langsung, pengenalan langsung, dan berjumpa langsung dengan Tuhan kita, Yeshua Mesias. Dan kita memberitakan Injil. Kita memberitakan kabar baik, itu tidak membawa gereja, kita tidak membawa aliran tertentu, tidak membawa denominasi tertentu, tidak sama sekali, Bapak Ibu. Ada di dalam Alkitab, gereja mula-mula di loteng Yerusalem, Pentakosta terjadi, di situ ada pekerjaan Tuhan, di situ ada kuasa Tuhan dinyatakan, di situ ada multiplikasi, dan mereka penuh dengan kuasa, mereka penuh dengan tanda-tanda dan ajaib yang menyertai dalam pelayanan mereka. Karena itu salah satu aspek kehidupan keimanan kekristenan kita adalah mengenal dia, mengenal kuasa kebangkitannya. Nah, ini yang menjadi dasar kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita diajar Tuhan untuk menyangkal diri, Bapak Ibu. Salah satu syarat untuk mengikuti Tuhan kita, Yeshua Masih, adalah sangkal diri, pikul salib, dan mengikuti dia. Sangkal diri seperti masuk ke dalam pintu atau celah yang sempit. Dunia membuka jalan lebar untuk masuk ke dalam kerajaan dunia. Kita tahu kerajaan dunia itu ujungnya adalah binasa. Firman Tuhan katakan, selain anak kebinasaan itu siapa lagi kalau bukan iblis. Karena dunia tidak menjadi milik Tuhan, tetapi miliknya iblis. Karena itu nanti Tuhan akan turun setelah pengangkatan, datang ke bumi sebagai raja selama 1000 tahun. Nah, kita sudah menang, kita sudah terangkat bersama dengan Tuhan. Amin, haleluya. Di atas awan-awan kemuliaan akan turun kembali bersama orang-orang kudus yang memerintah bersama Tuhan sebagai raja. Dia akan turun di Bukit Zaitun, dia akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, saudara-saudara semua. Dan mereka akan menyembah Yahweh. Selama 1000 tahun iblis akan dipenjara. Firman Tuhan sudah sampaikan, firman Tuhan sudah nubuatkan di dalam kitab Wahyu, dalam Revelation.
Tuhan Yesus katakan, akulah yang awal dan akhir, Alfa dan Omega. Saya, Apostol Evangelis Arno Haryotomo, bersama Apostol Evangelis Sauda Umbuhabu membuka portal untuk Bapak Ibu berinteraksi dengan kami, untuk Bapak Ibu mengalami ascending, mengalami transformasi, dan mengalami baptisan api, mengalami kelahiran baru. Karena ini menjadi esensi gereja, Bapak Ibu. Gereja tidak berkaitan dengan tata cara agamawi, gereja tidak berkaitan dengan tata cara untuk pelayanan, gereja tidak berkaitan dengan tokoh-tokoh hamba Tuhan, tidak sama sekali, Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus mencari mereka yang menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Itu yang dikenal oleh Tuhan dalam kitab Wahyu. Karena Tuhan katakan di dalam Wahyu 3, aku tidak mendapatkan kamu semua selesai menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Elohim. Ini yang berbahaya, Bapak Ibu. Jangan kita merasa bahwa kita sudah selesai, kita sudah finish, kita sudah punya gelar S3, S2, teologi, tetapi kita tidak mengenal Tuhan. Firman Tuhan katakan, enyahlah engkau yang membuat kejahatan karena aku tidak mengenal engkau. Jadi satu hal yang perlu kita sadari adalah pengenalan akan Tuhan Yeshua HaMashiach secara pribadi melalui prognos, sanggal diri. Dan itu yang waktunya kita dipisahkan. Padahal Tuhan katakan akan memisahkan menantu perempuan dengan ibu mertuanya, saudara laki-laki dengan saudara perempuannya, ayah dengan ibunya, istri dengan suami, orang tua dengan anak. Pedang itu adalah firman. Pedang itu akan memisahkan kita, kita akan disanctify, kita akan dikuduskan menjadi milik Hamasya yang menggunakan pakaian lenan yang halus. Kita akan membantu Bapak Ibu untuk mengenal Tuhan Yesus melalui kami, dan kami akan menjadi saluran kemuliaan, kami hanya menjadi bejana kosong saja Bapak Ibu. Dan kami tidak membawa apapun di dalam misi pelayanan ini, karena segalanya menjadi milik Dia, dari Dia, oleh Dia, dan kembali kepada Dia. This is truly the God's plan. Completely the God's plan has been revealed. Jadi 100% rencana Tuhan yang harus jadi, bukan rencana pelayanan, bukan rencana denom. Itu yang bisa kami sampaikan, dan kami mempunyai program melalui channel YouTube kami mempunyai program melalui grup kami di Facebook, di HWM Holy Witnesses Ministry, dan kami setiap hari Sabtu, Sabat, jam 2 siang kami membuka portal interaksi untuk kami doa. Kami dibangun dengan kuasa doa di dalam Roh Kudus, dengan karunia-karunia yang Tuhan beri. Salah satu adalah karunia bernubuat, karunia untuk melihat, karunia untuk berbahasa-bahasa yang baru, berbahasa lidah, ya, karunia untuk iman. Itu yang semua Tuhan katakan adalah 9 karunia roh yang kita terima. Karena kita adalah gerejanya, gereja tanpa dinding di hari-hari terakhir. Demikian opening grace kami dari Witnesses Holy Ministry. Kami memberikan saran kepada Bapak Ibu untuk dapat berinteraksi kepada kami melalui channel kami di Holy Witnesses Ministry, di Facebook maupun di online kami, sesuai dengan apa yang tertera di background kami. Kami melayani doa, kami melayani pengajaran firman Tuhan. Mari kita bergabung membangun kerajaan Tuhan di hari terakhir, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, sehingga banyak lagi terjadi big revival, total revival, seperti pengendapan dalam Kisah Rasul 2 dan Yoel 2. Demikian opening kami, keren opening kami. Saya Evangelis Arno Haryotomo, dan juga saya mewakili dari rekan saya Evangelis Sauda Umbuhabu. Selamat bergabung dengan Holy Witnesses Ministry. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Eklesia, Shalom.